Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Agustus 2022. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bolehkah bercerai? Baca di tugas hari ini diambil dari kitab Nubuat Yeskiel 16 ayat 1 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan ayat 60 dan dilanjutkan dengan ayat 63, serta Injil Matius 19 ayat 3 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saya sering merenungkan saudara dan bertanya-tanya, kenapa banyak orang bercerai? Kenapa waktu itu mau menikah dan sekarang bercerai? Pertanyaan ini terjawab oleh Yesus atas pertanyaan orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Matius 19 ayat 3. Lebih lanjut orang Farisi bertanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk membuat surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Matius 19 ayat 7. Jawab Yesus, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Matius 19 ayat 8 sampai dengan 9. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak sekali kita mendapatkan alasan-alasan klise kenapa mereka bercerai saudara, yang mana tak dapat diterima secara logika maupun secara rohani. Alasan mereka adalah karena ketidakcocokan lagi, karena ekonomi, dan terakhir saudara adalah adanya orang ketiga. Justru saya pribadi saudara menilai bahwa ini adalah alasannya penyakit jiwa. Jelas sekali dari awal penciptaan, Allah menghendaki persatuan suami istri dalam perkawinan monogami sebagai anugerah dan berkat dalam menghadirkan kebahagiaan dan damai sejahtera serta keselamatan jiwa. Dan perkawinan itu sendiri merupakan suatu lembaga yang diprakasai oleh Allah itu sendiri. Apa tujuan perkawinan? Tujuan perkawinan yang diprakasai dan diberkati Allah adalah saudara-saudara, yang pertama untuk kemuliaan Allah, dan yang kedua untuk mewujudkan persatuan agar dapat saling mengasihi dan saling tolong menolong. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Pernikahan melambangkan Kristus dan gerejanya yang selalu dipersatukan dalam kasih. Dan tujuan yang ketiga saudara, untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikat-ikat di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Yang keempat saudara-saudara, tujuan perkawinan yang diprakasai oleh Allah adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual secara benar sehingga tidak jatuh dalam dosa. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. 1 Korintus 7 ayat 2. Nah, kalau demikian saudara-saudara, adakah Allah mengizinkan perceraian? Karena ketegaran hati setiap insan inilah, kedegilan hati manusia yang sikap egoisnya, nafsu birahinya, maka menghalalkan perceraian itu. Tapi saudara-saudara,
Sebenarnya apa penyebab perceraian itu? Perceraian terjadi bukan 3 hal seperti yang disebutkan di atas, saudara. Melainkan komunikasi antar pasangan yang tak baik. Komunikasi yang tak lancar. Yang tak menyambung. Ini terjadi karena keegoisan dari setiap pasangan. Nah, kalau telah terjadi, saudara, bagaimana untuk menghindari perceraian? Pertama, saudara, untuk menghindari perceraian, yaitu kita harus mengingat selalu akan janji perkawinan kita itu. Apa janji perkawinan? Saya mengambil engkau menjadi istri atau suami saya untuk saling memiliki dan menjaga. Dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai mau memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Ingat, saudara, yang pertama kita harus mengingat akan janji perkawinan kita. Yang kedua, kita harus ingat perkawinan adalah prakasa Allah yang didasari dari kitab Kejadian 2 ayat 22. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih, perkawinan yang diberkati merupakan proses pemulihan. Kejadian 2 ayat 23. Dan yang keempat, perkawinan sebagai proses pendewasaan. Kejadian 2 ayat 24. Dan yang kelima, saudara-saudara, tujuan dari perkawinan yang diprakasai oleh Allah adalah dalam perkawinan juga merupakan proses penerimaan. Kejadian 2 ayat 25. Dari semuanya itu, saudara-saudara yang terkasih, fondasi perkawinan yang kuat dan kokoh adalah kasih. Kasih agape, saudara. Kasih ilahi, bukan kasih berlandaskan nafsu birahi. Kasih yang mengampuni, saling memaafkan, mau mengakui kesalahan masing-masing. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa perkawinan merupakan prakasa Allah untuk menyatukan pasangan yang berlainan jenis dalam kasih agape agar tercapai kemuliaan Allah di muka bumi. Demikianlah, mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu, apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau selalu ingat akan janji perkawinan kita, saudara. Kita harus ingat bahwa perkawinan itu adalah prakasa dari Allah. Kita harus memahami akan prakasa dan tujuan perkawinan dari Allah itu sendiri. Ingatlah selalu janji perkawinan kita, saudara. Dan ingatlah pula untuk menjalin komunikasi yang baik antar pasangan kita. Tuhan Yesus, bantu dalam perkawinan kami agar selalu memiliki kasih agape. Dan kami selalu diingatkan akan janji perkawinan kami. Curahkanlah selalu anggur manismu dalam perkawinan kami, agar selalu manis kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.